Pendapat yang kedua, tidaklah. Tempat yang paling hebat, paling afdal dalam salat itu adalah sujud. Kenapa? Karena kata Nabi, aqrabu ma yakunul abdu mir rabbih wa huwa sajid. Keadaan hamba yang paling dekat dengan Tuhannya pada posisi sujud. Jadi nggak ada tempat yang paling dekat hamba itu kepada Tuhannya kecuali pada posisi sujud. Maka disuruh Nabi, aksirud doa, perbanyaklah doamu dalam sujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur hadirat Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kita ucap dan perbanyak kita hadiahkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang diperbanyak berbuah syafaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kembali Allah beri nikmat kepada kita. Malam ini kita bisa bertemu bersua kembali setelah Ramadan, dan kita akhiri bulan kemenangan dengan Syawal. Mudah-mudahan kita yang hadir adalah orang yang mempredikat puasa makbul sesuai dengan target roja'aka yaumin waladathu ummu, seperti bayi yang lahir dari perut seorang ibu. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, ciri-ciri tanda-tanda orang yang puasanya makbul adalah orang yang terus mengekalkan kebaikan yang dilakukannya pasca berakhirnya Ramadan. Ulang. Apa ciri-ciri orang puasanya makbul? Orang yang terus mengekalkan, mengkontinukan segala ibadah dan kebaikan yang dilakukannya ketika Ramadan pasca berakhirnya Ramadan. Misal, ketika Ramadan dia paksa mulutnya untuk mengkhatamkan Al-Quran. Habis Ramadan dia tetap membaca Quran, tapi tak sebanyak saat dia membacanya di dalam Ramadan. Berarti dia masih mengekalkan kebaikan itu. Saat berada di Ramadan, dia paksa minimal setiap hari saya harus bersedekah 50.000. Habis Ramadan dia tetap bersedekah, tapi tidak sebanyak kuantitas saat dia bersedekah pada bulan Ramadan. Ketika Ramadan dia paksa kakinya, saya wajibkan 30 malam sholat berjamaah tarawih di masjid. Habis Ramadan dia tetap datang ke masjid, tapi tak sebanyak kedatangannya saat di Ramadan. Jika seluruh kebaikan yang dilakukannya ketika Ramadan masih dilakukannya pasca berakhirnya Ramadan walau tidak sebanyak di Ramadan, ini yang disebut puasa makbul atau berterima di sisi Allah. Yang mardud itu tertolak itu ciri-cirinya bagaimana? Orang yang mengakhiri keburukan setelah diawali dengan kebaikan. Bila ketika kebaikan yang dilakukannya ketika Ramadan itu tidak lagi dilakukannya pasca berakhirnya Ramadan, inilah ciri-ciri orang yang puasanya mardud atau tertolak. Itu makanya Bapak Ibu, training spiritual Ramadan harus mampu merubah, membentuk, mencetak, melahirkan, memproduksi manusia takwa. Targetnya bukan di Ramadan, tapi pasca berakhirnya Ramadan. Sama dengan Bapak Ibu yang belajar dari kecil, belajar SD, SMP, SMA, kuliah S1, S2, S3, menghafal, belajar, mengetik, dulu manual, kapalan jari, belajar sana, belajar sini, capek. Rasa capek itu sekarang udah dibalas Tuhan. Sekarang Bapak jadi apa? Ada yang jadi ini, jadi itu, ada yang rezekinya begini, begitu. Berarti keberhasilan menuntut ilmu itu apabila ilmu itu memberikan kebaikan untuknya dan untuk orang lain.
Maka kata guru saya dulu, jadilah kau seperti labu. Labu itu di sini ada ditanam, ke ujung sana dia hidup. Artinya menggapai keberhasilan itu tidak seperti membalik telapak tangan, panjang waktunya. Nah, buah menuntut ilmu sekarang udah jadi ustaz. Dapat rezeki ini A, I, B, C, D, itu artinya apa? Labu. Di sini ditanam, ke sana dia berbuah. Maka jadilah seperti labu, asal jangan jadi wak labu. Wak labu itu kawannya wak ulong, wak ute, wak ngah. Tak baik. Yang baik itu labu, jangan jadi wak labu. Sama dengan target puas arba'in. Saat kita berada haji di Madinah dikasih waktu 9 hari. 8 hari untuk 40 waktu berjamaah. Disebut sering namanya arba'in. Jarak hotelnya ke Nabawi itu 700 meter. Berarti setiap satu waktu PP 1,4 kilo. Satu hari berapa kilo? Dikali 40 waktu berapa kilo dia habiskan? Yang bengean bisa berjalan, yang pincang dipaksanya, yang sakit kepala hilang pening, yang panas dihajarnya, yang naik asam urat dipaksanya demi 40 waktu. Saat dia pulang ke tanah air, wah dengan bangganya dia bercakap, alhamdulillah Pak Ustaz, bisa ku bikin arba'in tuh. Nah, target keberhasilan arba'in itu bukan saat kita berada di Madinah, tapi saat kita berada di Mekah. Kalau kita bisa mengarba'inkan badan kita selama 40 waktu, 8 hari dengan jarak yang begitu jauh, kita tengok nanti pulang, masihkah dia menjadikan masjid-masjid yang di dekat rumahnya sebagai arba'in kedua? Kalau itu terjadi, sukseslah arba'innya. Kalau itu tak terjadi, gagallah arba'innya. Jadi ukuran keberhasilan arba'in itu bukan di tanah haram, tapi di Medan. Jadi Bapak jamaah yang dimuliakan Allah, itu sekedar pembuka aja malam ini. Saya berharap kita seluruh yang melakukan ibadah ini betul-betul berterima di sisi Allah. Amin. Tadi sebelum kemari saya tengok YouTube kita. Apalah kajian terakhir malam ini? Ku tengok bab terakhir situ yang ada iktidal. Berarti setelah iktidal sujud. Saya nggak tahu sujud udah atau tidak. Ku tengok-tengok tak ada. Yang belum ya? Iktidal berarti terakhir. Berarti setelah itu fikih puasa ya. Berarti masuk ke sholat hari ini kajian kita sujud. Jadi setelah iktidal sujud. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, sujud menurut bahasa artinya al-khudu'. Khudu' itu menunduk atau wat-tadallul, merendah. Merunduk, merendah. Wasar'an, maka kalau ada orang sujud tak ada rasa rendah dirinya kepada Tuhan, berarti tak sujud, masih sombong. Kalau ada orang sujud tidak berubah perilaku sombongnya, tak ada tawaduknya kepada manusia, berarti gagal sujudnya. Itu makanya sujud itu nanti disuruh kita agak ditekan ke tanah. Kenapa ditekan ke bumi? Supaya merasakan seakan menyatu dengan tanah, menyatu dengan bumi. Nah, jadi jangan sujudnya sujud-sujudan. Jadi kepada Allah namanya tadarruk, rendah diri. Kepada manusia tak boleh rendah diri, tapi tawaduk, rendah hati. Wasar'an, adapun sujud menurut syariat, wadu al-musalli jabahatu ala musallahu, adalah orang yang sholat meletakkan dahinya, kening, pada tempat sujud. Jadi bapak-bapak jamaah yang dimuliakan Allah, ini sujud ini menjadi pembahasan di kalangan ulama. Saat kita sholat ada pertanyaan, mana rukun sholat yang paling afdol dari niat sampai assalamualaikum? Ada yang bilang berdiri, ada yang bilang sujud. Apa alasannya berdiri? Karena tak ada tempat membaca Quran kecuali berdiri. Gak ada tempat membaca ayat di dalam sholat kecuali berdiri, Fatihah dan surah. Itu makanya sahabat-sahabat Nabi ada yang perang, ada yang jualan, ada yang jihad. Kalau terbenam matahari, mereka riang gembira. Kenapa?
Ba'dul lail kum fatahajjat bil Quran, karena mereka ingin menjadikan sebagian malamnya untuk berdiri bertahajud dengan Al-Quran. Padahal udah perang siangnya, tapi masih mau tahajud. Jadi Bapak jamaah yang dimuliakan, kenapa? Karena ingin berlomba mengkhatamkan Quran di dalam sholat. Itu dulu kalau masih ingat Bapak pernah saya jelaskan dalam kitab At-Tajul Jami' Syekh Mansur Ali Nasib, Utsman bin Affan itu setiap dia sholat malam, 1 rakaat sholat malamnya dia mampu mengkhatamkan 30 juz Al-Quran. Luar biasa. Usah Bapak pikir-pikirkan itu, tak akan terbuat kita itu. Nah, apa yang dilakukan Sayyiduna Utsman bin Affan ini viral di telinga para sahabat. Bahasa Medannya emangnya dia aja yang bisa, kita mainkan nanti malam. Coba tumbang jatuh, nggak ada yang tahan. Jadi supaya mereka bisa tahan, dia kali orang tuh. Apa yang dia kalinya, Bang? Dibuat orang tulah di atas kepalanya, tali setentang bisa dipegang. Jadi mereka pun sholat mengkhatamkan Quran dalam sholat malamnya. Kalau jatuh kan ngulang lagi, batal. Supaya tidak jatuh, dipeganglah tali itu. Jadi sambil sholat itu kayak pucuk kelapa lah, kiri kanan. Nabi melihat, apa yang kalian buat? Maka Nabi sahabat menjelaskan, kami ingin mengkhatamkan Quran dalam sholat kami ya Rasulullah. Kami takut batal ngulang lagi. Keluarlah perpu Nabi. Jadi awal mula sholat itu nggak boleh duduk, nggak boleh berbaring. Sakit tak sakit, paksa berdiri. Maka dengan kejadian ini turun perintah, turun perpu dari Nabi. Apa kata Nabi? Kalau tak sanggup kalian berdiri, boleh duduk. Karena duduk itu pahalanya separuh dari berdiri. Kalau asumsi berdiri itu pahalanya 10, berarti duduk 5. Kalau nggak sanggup kalian duduk, boleh berbaring. Pahalanya separuh dari duduk. Dengan turunnya hadis ini, maka lahirlah pendapat ulama mazhab. Di antaranya Muhyiddin Abi Zakaria Sorab An-Nawawi atau Imam Nawawi dalam Al-Majmu'nya. Kalau sholatnya sholat wajib, kalau ada sesuatu yang menghalangi dia untuk tidak bisa berdiri, tak sakit dan sebagainya, maka dia cobalah untuk berdiri dalam sholatnya pada 2 rukun. Yang mana itu? Pertama takbiratul ihram. Jadi jangan langsung duduk walaupun sakit. Tes dulu, bisa nggak berdiri? Tes Allahu Akbar. Udah, setelah itu yang kedua Al-Fatihah. Kira-kira masih sanggup nggak baca Al-Fatihah? Kalau nggak sanggup, duduk. Masih sanggup kok, berarti lakukan 2 rukun ini. Pertama takbiratul ihram, yang kedua Al-Fatihah, baru duduk. Tapi kalau nggak bisa sama sekali, barulah dia pilih mau duduk atau mau berbaring. Minimal saat takbirnya dia berdiri, Allahu Akbar, baru dia langsung duduk. Tapi kalau sholatnya sholat sunat, mau dia sakit tak sakit, mau kuat mau lemah, mau sanggup berdiri nggak berdiri, boleh dia berikhtiar dari pangkal sesuai fadilah tadi. Mau dapat pahala 10, 5 atau 2,5, mau berdiri dulu atau berbaring. Aduh capek kali aku cari duit 1 hari ini, udahlah aku duduk aja lah qobliyah isyanya. Boleh kalau sholatnya sholat sunnah. Jangan mental kali sholat minggu. Sholat langsung duduk. Tapi kok jalan-jalan ke airport 5 jam tak duduk-duduk, tahan dia. 5 jam dia di Carrefour tuh jalan, di jalan sana jalan sini, nggak ada pula tempat duduk. Sakit pun ditahankannya. Begitu ke masjid raya langsung duduk. Terela dulu takbirnya berdiri. Menurut pendapat yang pertama ini, berarti rukun yang paling abdul itu berdiri. Alasannya apa? Nggak ada tempat membaca Quran di dalam sholat kecuali berdiri. Pendapat yang kedua, tidaklah. Tempat yang paling hebat, paling abdul dalam sholat itu adalah sujud. Kenapa? Karena kata Nabi, aqrabu ma yakunul abdu mir rabbihi wa huwa sajid. Keadaan hamba yang paling dekat dengan Tuhannya pada posisi sujud. Jadi nggak ada tempat yang paling dekat hamba itu kepada Tuhannya kecuali pada posisi sujud. Maka disuruh Nabi, aksirud doa, perbanyaklah doamu dalam sujud. Apa sujud kemana Ustaz? Penting sujud. Kalau dia subuh 2 kali sujud, 2 rakaat maksudnya, ya sujud pertama berdoa, sujud kedua berdoa. Apa ada perintahnya di sujud terakhir? Enggak ada. Boleh umpamanya zuhur 4 rakaat,
Sujud pertama doa ibu bapak, sujud kedua doa ini, sujud ketiga doa ini, sujud keempat boleh dilamakan sedikit. Kalau awak tak menjadi makmum, tak menjadi imam, berarti munfarid, sholat sendiri. Terserahlah mau berdoa apa. Malah tasbihnya pun boleh dibanyakkan. Kalau dia sholat sendiri boleh 3, boleh 5, boleh 7. Dalam Kasifatus saja Syekh Nawawi paling banyak 11 kali. Tapi kalau posisinya menjadi imam 3 kali. Jangan sampai menzolimi makmumnya. Jadi bapak-bapak hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi mana yang paling di antara dua pendapat itu, menurut Imam Nawawi hampir kesepakatan ulama, rukun yang paling afdol di dalam sholat adalah sujud. Kemudian salah satu rukun sholat adalah sujud. Mana saja anggota sujud itu? Dari Imam Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Umirtu an asjada ala sab'ati azamin." Diperintahkan aku sujud atas 7 anggota. Berarti rukun sujud itu 7. Yang pertama, Nabi ada lagi menambahkan atas kening. Nabi mengisyaratkan tangannya ke hidung, kening ke hidung. Jadi nanti akan ada perbedaan. Yang rukun itu kening ikut hidung, atau kening yang rukun, hidung itu sunat. Ini dua pendapat ini ada pengamalnya. Kalau ada yang bilang ketika kita sujud, kening dan hidung wajib cecah. Jadi kalau hidungnya tak cecah berarti menggantung. Yang cecah cuman keningnya, maka batal sujudnya karena tidak sempurna rukunnya. Tapi pendapat itu saya tidak ikut. Saya ikut pendapat yang mayoritas bahwa kening berpisah dari hidung. Kening itu yang rukun, hidung itu yang sujud, sunnah. Jadi mencecahkan, melengketkan hidung ke bumi, hukumnya adalah sunnah. Kenapa? Lisikol. Lisikol itu artinya apa? Menyusahkan dan memudahkan untuk kalangan tertentu. Untuk orang Arab ketika dia sujud, hidungnya duluan baru keningnya, karena mancung mungkin. Tapi menyusahkan untuk orang Medan. Kalau orang Medan keningnya duluan sampai, dipaksa-paksa begini agak lambat sedikit. Kenapa? Mungkin karena hidungnya kompang sedikit. Nah, lisikol. Cuman kita tengok pendapat ulama. Pertama, Imam Al-Qurtubi di dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran mengatakan, Imam Al-Qurtubi ini kan bukan ulama Syafi'i. Ya. Apa katanya? Ketika menjelaskan kening dengan hidung isyarat Nabi tadi itu menunjukkan bahwa kening adalah yang pokok dalam sujud, sedangkan hidung hanya mengikuti. Berarti bukan hanya pendapat ulama Syafi'i. Di luar mazhab Syafi'i juga termasuk menurut pendapat Al-Qurtubi ini, kening berpisah dengan hidung. Jadi yang pokok tuh kening, hidung tuh hanya mengikut. Berarti yang wajib tuh kening, hidung sunnah. Tapi sudahlah, lebih bagus cecahkan dua-duanya. Nah, kalau pendapat wajib tetap berpahala, pendapat sunnah pun tetap berpahala. Nah, begitu. Aku saat kalau begini kan megap aku sholat, berarti darurat untuk dia, tidak untuk orang. Apalagi pakai masker nih kan, makin digini kan makin pegap pakai masker. Saya masuk di masjid mana itu lupa saya. Ini tadi sholat zuhur di masjid ini Al-Hilal Marendal TNI. Aku udah bawa masker. Ku tengok tak ada masker. Ada TNI situ bermasker satu. Ku pakai juga masker tuh. Ditengok ya orang kami Pak. 1, 2, 3. Kurasa 5 baris ada yang sholat zuhur tadi. Cuman kami berdua yang bermasker. Aku sebenarnya mau ku copot. Ada pula lah Ustadz Nasir LC di belakang saya. Dia pun tak bermasker. Alah, copot tidak. Tapi kalau udah aku pakai duluan, udah pakai saja. Alah, bermasker kata Ustadz tuh. Ya Ustadz, pengamanan. Senyum dia. Kalau di Thoriqul Jannah, malah masuk gak bermasker. Dikasih masker. Pak, bawa masker Pak. Kemudian Ibnu Daqaiq berkata, maknanya isyarat Nabi tadi kening dengan hidung itu
Makna hadis itu adalah bahwa dahi dan hidung dijadikan satu anggota. Kalau tidak demikian, tentu anggota sujud akan 8. Nah, ini pendapat ini yang mengatakan bahwa kening dengan sujud satu. Karena kalau tidak katanya di 8. 1, 2, 3, 4, lutut, 5, 6, jari, 7, 8. Jadi ketika Nabi mengisyaratkan kening dan hidungnya, menurut pendapat yang kedua ini berarti kening dengan hidung itu satu kesatuan. Nah, inilah pendapat yang mengatakan bahwa sujud itu hidung dan kening wajib menyentuh bumi. Wajib menyentuh bumi. Pendapat ini kita lihat dalam kitab Subulus Salam jilid 1 halaman 347 As-San'ani. Jadi bapak-bapak jamaah yang dimuliakan Allah, begitu banyak pendapat yang kita akan sampaikan, kita potong sampai situ aja. Jadi kenapa saya jelaskan yang pro dan kontra supaya kita tidak bertengkar. Jadi pendapat yang mengatakan hidung dan kening itu bersatu, itulah pendapat yang mewajibkan menjadi satu bagian. Tapi pendapat yang lain mengatakan bahwa yang pokok itu kening, hidung hanya mengikuti. Berarti yang wajib kening, hidungnya sunat. Jadi tak usah bertengkar pendapat, itu hanya perbedaan penafsiran saja. Nah, yang bagus sudah tempelkan kadang-kadang, kalau nggak bisa tuh saya tempelkan. Nanti jangan awak tak menempel di protesnya. Nggak ada, itu hanya perbedaan dalam penafsiran. Saya kira tidaklah mungkin Al-Qurtubi yang mengarang tafsir begitu hebat, dia tidak merujuk pendapat-pendapat yang mendekati kebenaran. Jadi bapak jamaah yang dimuliakan Allah, kemudian apa syarat sujud itu? Ali Al-Baharun dalam kitabnya Samsul Munirah, setidaknya ada 9 yang harus diperhatikan saat sujud. Pertama, sah perbuatan sebelumnya, berarti sah dulu iktidal. Kalau iktidalnya tak sah, berarti nggak ada gunanya sujudnya. Belum dia sujud udah batal sholatnya karena iktidalnya tidak sah. Berarti pertama syaratnya sah perbuatan sebelumnya. Iktidal itu pun baru dianggap sah kalau sah perbuatan sebelumnya. Apa itu? Ruku. Karena kan ke belakang terus sampai ke belakang atas. Kemudian yang kedua, tidak bermaksud sujud kepada selainnya. Dia mengiktikadkan bahwa sujud itu karena dapat nikmat. Sebelum dia tadi sholat, dia ada stres ini. Seperti ada kawan saya, waktu hari raya ke-6 tuh, mertua saya meninggal. Jadi hari raya keberapa itu, malam ketiga pergi kami ke Tanjung, beli-beli makanan. Jumpa kawan saya, Bu. Sekarang dia sudah punya bot 4. Dulu dia ngajar di sekolah Sapiyah ini. Nah, kalau ada yang anak di situ kenal, namanya Ustadz Imron. Imron namanya. Dia sekarang sudah menjadi distributor udang kecepe ke Thailand. Jadi setiap berangkat tuh mainnya miliar, paling sedikit 8 miliar. Hanya dalam jangka beberapa bulan sudah luar biasa dia. Sampai semalam diakuinya, kenapa aku sukses gini, gak tahu aku. Dia bilang sama saya begini, tahu kau Ustaz, katanya. Kenapa saya bilang? Udah kurasa itu kami keluarga, aku, biniku, anakku makan telur dibagi 4. Sangkan tak ada nyala makan itu tak ada duit itu. Dihancurkan betul. Makan kami, tiba-tiba datang WA dari orang Thailand sana. Begini. Main pertama sekian. Sekarang setiap berangkat dia permainannya sampai penting setiap berangkat 8 miliar. Sekarang luar biasa. Jadi Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, umpamanya dia semalam katanya berzakat fitrah, berzakat harta 50 sekian juta. Dalam hatiku mau udah lebih 2 miliar duit kau itu kupikir. Sekarang ngitung duit orang kita, Pak. Karena kalau 1 miliar zakatnya kan 25 juta. Aku Ustaz katanya, semalam aku di Tanjung Balai ini ku kasih 25 juta. Di tempatku sana di Berombang sana ku kasih 25 juta. Banyak kali zakat kau Imran, ya, itulah rezeki yang dituhan. Sangkan banyaknya rezeki itu, mungkin tiba-tiba dia menjadi miliarder. Ketika dia sujud, dianggapnya sujud itu karena kesyukurannya mendapat duit yang banyak tuh, batal sholatnya.
Karena sujud itu bukan untuk itu. Ya kan ada sujud syukur, ada sujud tilawah, ada sujud sahwi. Ini sujud salat. Jadi kalau ada orang sujud diniatkannya sujud itu bukan sujud untuk salat bersangkutan, tak ada perbedaan benar, batal salatnya. Jadi banyak kali pun nikmat nanti sujudnya. Dan ingat, sujud syukur dengan bersyukur itu nggak sama. Ada kebiasaan kalau bapak nanti sholat zuhur, sholat asar ke Masjid Agung, ada di situ mantan Cina, mu'allaf, orangnya udah tua, kurus tinggi. Itu berapa kali saya tegur. Habis dia sholat, pasti pergi ke tengah-tengah masjid itu, sujud yang lamaan. Habis dia sholat, berdoa-doa, sujud yang lamaan. Jadi kutanya, bapak sujud apa? Aku Ustaz, berikan kesehatan, bisa ini, wajarlah aku Ustaz, inilah nikmat. Kenapa udah tua aku masih bisa berjalan? Sujud, ku bilang, dalil sujud syukur itu bukan itu. Dalam kitab Taqriratus Sadidah, 4 dalil melakukan sujud syukur. Satu diantaranya, hajumun nikmah min haitsu la yahtasib. Ketika seseorang diterpa nikmat, yang nikmat itu datangnya tak diduga. Ibu bapak lagi duduk-duduk. Ini kan Raja Salman udah putuskan nggak ada haji selain non Arab, nggak ada, hanya untuk orang tua 60.000 saja. Tiba-tiba dapat surat ibu lagi duduk di teras, hadiah Raja Salman untuk berangkat haji tahun ini 1 keluarga. Ini betul nggak ini? Belum betul aja ibu nangis-nangis pasti kan? Ini ceritanya belum betul aja dan sujud nggak kira-kira? Pasti sujud. Kenapa? Nggak mungkin tiap hari dapat itu. Berarti datangnya tak diduga. Apalagi menikahkan anak, sujud syukur nggak? Sujud. Apa bisa tiap hari menikahkan anak? Melahirkan bayi bisa nggak sujud syukur? Kalau normal bisa. Bisa tiap hari melahirkan? Nggak bisa. Karena setiap nikmat yang datangnya dadakan. Menamatkan studi kuliah, 5 tahun dia kuliahnya hampir tak tamat, tiba-tiba ditaruh sujud syukur dia. Kenapa? Nggak mungkin tiap hari bisa wisuda. Jadi setiap nikmat yang datangnya dadakan, yang nggak kapan saja bisa diperoleh, sujud syukur. Tapi kalau bisa makan, bisa minum, bisa berjalan, bisa merokok, itu bukan sujud syukur, cukup bersyukur. Karena itu bukan nikmat dadakan. Coba tengok Nabi asal mau tidur, bismikallahumma ya wamut, tidur. Ketika ruh dicabut, tidurlah itu. Kalau dipulangkan, sadar. Kalau tiba-tiba lah nggak dipulangkan, mati. Sekarang kata Allah, kau pilih mana? Ku kasih kau duit 1 triliun, tapi besok subuh kau cabut. Pilih mana? Atau ku pulangkan besok ruhmu, tapi kau tak dapat 1 triliun. Triliun mati, triliun mati, triliun mati. Enggaklah, aku masih mau hidup kok. Nggak usahlah sama aku, triliun itu penting hidup. Ketika ruh dipulangkan, mana lebih besar nikmatnya daripada duit yang 1 triliun, Bu? Ya ruh itulah. Ketika balik ruh Nabi, dia itu sujud syukur atau bersyukur? Bersyukur. Mana dalilnya? Berdoa. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ba'da amatana wa ilaihin. Padahal mana luar biasa nikmatnya. Ruh pulang di waktu pagi atau bisa makan, sehat. Tentu itu. Tapi Nabi tidak melakukan itu. Jadi kalau dalam kitab Busur Karim, orang yang mengkontinukan, mengadatkan, membiasakan sujud syukur setelah sholat, bukan dengan dalil yang dibenarkan, maka haramlah sujud syukur itu dilakukan. Jadi sujud itu pun ada dalilnya, bukan sujud-sujud aja. Nah, 2. Yang ketiga, apa syarat sujud itu? Tomak ninah. Tomak ninah. Apa itu tomak ninah kemarin itu? Tomak ninah itu sukunul a'do fi mahalliha biqadri subhanallah. Tenangnya badan pada tempatnya seukuran membaca subhanallah. Pamannya waktu sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ditenangkannya badannya seukuran membaca subhanallah. Udah tomak ninah itu. Kalau belajar di kampung, jangan kau angkat kepalamu dari tempat sujudmu sebelum kau rasakan tertumpah darah itu di otakmu. Gimana merasakannya? Udah penuh kepalanya dengan darah, barulah angkat. Allahu Akbar.
Itu lebih nikmat itu Pak. Tenang, santai. Sekarang kan gak ada tumakninanya. Allahu Akbar, boom, langsung membel ke atas. Itu namanya per goib. Ada per di keningnya tapi nggak kelihatan goib. Allah, langsung membel. Ada kayak gitu rupanya, ada. Di Thoriqul Jannah ada. Tengoklah CCTV. Jadi tenang. Jadi tenangnya badan atau berhentinya badan pada tempatnya seukuran. Kemudian yang keempat, tomaknina, padanya itu dengan yakin. Yakinlah tomaknya itu. Sama itu dengan pertama itu. Yang kelima, sujud pada 7 anggota. Mana dia tadi? Kening, 2 telapak tangan, 2 lutut, jari. Kemudian keningnya terbuka. Jangan pula bapak yang pakai lobe begini makanya. Allah, berarti dia bukan sujud di kening, tapi sujud di lobe atau peci. Jangan kayak gini sholat. Itu makanya sebagian orang kenapa diginikan itu pecinya ke atas supaya keningnya terbuka lebar. Ya, ada salut saya nengok anak muda di usus sholat zuhur atau asar. Dia rambutnya gondrong. Wah, untuk kepala saya salut. Cuma nengok ke bawah gak salut aku. Kenapa? Bolong-bolong pahanya. Sama aja kepalanya dibaguskannya, celananya. Kan ada celana yang bolong-bolong itu. Jadi diambilnya sapu tangannya, diikatnya lah kepalanya ini. Baru diginikan. Wah, berilmu juga kawannya pikir. Orang nengok dia sholat pakai sapu tangan lucu kan? Padahal tujuan dia supaya rambutnya tidak menutup rukun sujudnya. Begitu bangganya nengok dia. Gitu nengok kakinya, alah kayak dia malah ya. Satu lagi yang paling sering awak tengok itu Pak, di atas bagus, di bawah bagus. Gitu sujud bayar nampak lah belahan tu. Pakai kaos yang ketat. Jadi kalau badan awak sedikit gemuk, usahakanlah pakai dalaman yang sedikit panjang. Pakai singlet tu jangan sampai sini, kok perlu sampai paha. Jadi waktu sujud tak nampak belahan tu. Jadi awak pun hilang khusyuknya. Allah Allah. Kayak mana? Di depan awak dia sholat alam aja. Hilang khusyuk awak nengok baskom kawan tu. Baskom namanya tu. Jangan kayak gitu. Kemudian tidak sujud di atas sesuatu yang bergerak dengan gerakannya. Kalau bahasa takriratnya, Allah yasjuda say'an Allah yasjuda say'an yataharraku biharakatihi. Tidak boleh sujud di atas sesuatu yang bergerak seiring dengan pergerakan tubuhnya. Apalah contohnya? Sujud di atas mukena. Mukena ini kan bukan bawaan sajadah, tapi bawaan badan. Lagi ruku mukena itu, lagi sujud, lagi berdiri dia. Jadi kalau ibu sujud di atas mukena, wih panjang banget. Paling pendek ini ya. Janganlah Bu. Ini anggaplah nih apa nih ya? Mukena. Jadi ketika dia sujud, Allahu Akbar, dia sujudnya bukan di sajadah, tapi di atas mukenanya. Batal sujudnya. Kalau batal sujudnya secara otomatis, yang kayak ibu bikin itulah. Bikin sekali lagi Bu. Batal sujudnya. Jadi seharusnya bagaimana? Ditariknya lah ini, Jadi sujud di atas sajadah. Satu lagi, telapak tangan. Ini kan rukun telapak tangan kan? Jadi kalau dia terlekung begini, begini dia posisi yang betul. Jangan sampai dia sujud di atas telekungnya. Paham yang kayak gini Bu? Kelipat, coba Ibu praktekkan. Yang tangan. Ya seharusnya yang benar itu begini. Ini telekung di atas.
atas. Kalau ditaruh ya begini, nggak ada yang menghalangi. Telekung itu terlipat. Itulah dia. Jadi dia sujud di atas telekungnya, bukan sujud di atas sajadah, kecuali telekung di bawah di sini. Kalau telekung itu tidak bersatu dengan tubuhnya, boleh dia sujud di atas ini. Udah ada sajadah dari telekung, boleh. Yang batal itu bila sujud di atas sesuatu benda yang bergerak seiring dengan pergerakan tubuhnya. Waktu sujud di sini telekungnya, gitu dia naik telekungnya. Berarti telekung bukan bawaan dari sajadah, tapi bawaan dari tubuh. Itu maksudnya. Jadi yang harus diperhatikan itu masker lain, nanti kaji masker kena semua. Jadi kayak mana masker itu, Ustaz? Hukum dasarnya makruh pakai masker, sama hukumnya dengan pakai kaos kaki kan. Sama juga hukumnya pakai sarung tangan sholat, makruh hukumnya karena nggak kontak fisik. Cuman ini kata-kata cuman ini. Jika diyakini menurut pakar, salah satu bentuk penyebaran virus itu ada orang batuk. Sebenarnya kalau dia tak batuk, kalau dia pakai masker lagi batuk, amannya kita. Sekarang dia tak bermasker, awak tak bermasker, terbang. Jadi kalau dia batuk tak bermasker, kita bermasker, masih ada pelindung. Itu mungkin alasannya. Cuman semalam hari Minggu saya ceramah di rumah pohon Seblutu. Jadi perkumpulan mahasiswa psikolog tahun 89. Jadi udah menyebar se-Indonesia. Jadi di antaranya ada satu yang tugasnya di Wisma Atlet di Tangerang atau di Jakarta. Itu kerja dia mengapai COVID itu. Jadi dibilangnya, buka aja ininya maskernya. Semua pakai masker, dia sendiri nggak pakai masker. Dijelaskannya, nggak ada itu. Dia akan singgah kepada suatu tempat yang tempat itu mati. Nggak ada, bukan seperti yang di TV itu, nggak ada. Saya tiap hari melayani yang seperti itu di Semarang. Nggak pernah saya kena COVID katanya. Yang mana lah ini yang betul ini kupikir. Aku di sebelahnya aku pula ada yang direpetinya tuh. Aku nggak ngerti lah yang mana yang betul, entah kau yang di TV itu. Terakhir sudahlah, bermasker aja lah kadang-kadang. Lagi di masjid bermasker, di mobil buka, karena kita juga butuh oksigen. Jadi dijelaskan semua detail, nggak perlu, nggak ada itu. Orang rata-rata yang mati itu katanya yang punya sesuatu dalam tubuhnya. Kalau yang sehat-sehat aja enggak. Suruhnya semua buka. Nggak ada juga yang buka. Cuman inilah emak-emak nih waktu suruh buka, tak mau buka, gitu selfie buka semua. Emang kadang-kadang giring-giring juga emak-emak nih. Gitu sholat tak dibukanya, gitu selfie bukanya. Kemudian yang ke-8, punggung atau pantatnya lebih tinggi dari kepalanya. Itulah namanya sujud. Kalau orang BPJS lain lagi tuh pasti menjelaskannya. Penting awak tak dokter, udah lagi gitu aja lah. Masker katanya masker. Ada lagi masjid sampai sekarang masih gini-gini Pak. Masjid Muslimin Teladan di belakang Wisu sampai sekarang garis-garis itu. Masjid Pemko Medan gini-gini juga. Datang wali kota gini, hilang wali kotanya rapat. Gubernur kita juga yang hebat, nggak ada itu silang-silang. Sholat tarawih 30 malam di masjid belakang rumah gubernur, nggak ada silang-silang, rapat. Di masjid Pemko sehingga takutnya semeter jaraknya. Kok masjid rapat? Tapi wajib pakai masker ya. Siapa itu disemprotinya orang satu masjid tuh. Pikirnya virus. Begitu-gitu pula ya kan Pak. Kemudian yang terakhir, keningnya benar-benar ditekankan ke lantai. Jadi ditekan, jangan cuma cecah aja diginikan. Apa tadi hikmahnya? Tajida hajmal ardi, merasakan bentuk tanah supaya tahu kita, oh kayak gini lah rupanya asal kejadian. Tapi nggak ada orang ingat-ingat ke situ kurasa. Udah tekan-tekan, tapi tak terbayang dari hikmah menekan itu masih akan menyatukan dirinya dengan tanah.
Ada, penting tekan-tekan. Cuman jangan ditekan-tekan kali, tekan saja. Kalau tekan begini, kalau ditekan-tekan gini-gini, nanti cepat kali hitam kening Bapak. Kalau aku ya nggak akan hitam-hitam. Dipaksa pun nggak hitam-hitam itu. Sempat udah hitam dipaksa hitam udah kayak mana lagi itu. Ya. Kalau ada orang keningnya hitam jangan disalahkan. Gak usah lari ya kau, memang ada pendapat begitu. Entah tak gitu, nyata ada ditekan-tekan datang sendirinya hitam itu. Kenapa? Mungkin sangkan banyaknya sholatnya. Yang luar biasa itu baru bertobat seminggu udah hitam, itu baru luar biasa. Kalau waktu udah sholat dari anak-anak, dia udah sholat sampai umur 50 tahun, keningnya hitam, awak tengok dia sering sholat sunat, wajar lah. Ini kawan tuh baru lagi bertobat, baru disyahadatkan seminggu, udah hitam. Nah, itu yang dicurigai itu Pak. Kayak mana cepat seminggu bikin hitam kayak gitu. Kalau waktu wajar. Kakek saya ketua MUI pertama Sumatera Utara. Orangnya putih. Tapi coba tengok fotonya di kantor MUI. Ganteng, putih. Sikit pun keningnya nggak hitam. Padahal banyak karomah yang dilakukan. Dia guru besar fikih di Ma'had Al-Mustafawiyah Purbabaru di zamannya. Dan dia adalah murid kesayangan pendiri Mustafawiyah, Syekh Mustafa Husain. Sangkan sayangnya dia sama guru ini, dinikahkannya anaknya sama ompong saya ini. Tapi apa yang terjadi? Nggak hitam keningnya. Nggak tahu apa itu. Itulah. Tapi kalaupun ada yang keningnya hitam, tak ada masalah. Nggak ada masalah. Tapi hati-hati Bapak, kan udah gara-gara kening itu Bapak tak mau nato kau. Baru kau lagi bingung. Kau tengok ini, ha? Inilah tanda orang bertakwa itu. Salah itu. Biarlah keningnya hitam kalau itu memang datangnya dari keikhlasan, nggak ada masalah. Dari Anas bin Malik. Anas bin Malik ini khodim, pembantu Rasulullah. Kami pernah sholat bersama Rasulullah ketika hari sangat panas. Maka ketika tidak seorang juga di antara kami yang sanggup menekankan keningnya ke bumi, sangkan panasnya, oh nggak bisa ini, melepuh nanti kepalanya. Maka beliau menghamparkan kainnya dan sujud di atasnya. Inilah dalilnya boleh sholat di atas sajadah. Nah, kalau dulu mungkin orang itu sholat di tanah karena ju'ilat lil ardu masjidan wa turbatuha tahiran. Dijadikan dunia di tempat sujud, maka tanahnya suci. Itu makanya ibu-ibu yang pakai baju gamis agak dalam nyeret, pamai jalan-jalan di pasir, di tanah-tanah di pasir, kan agak kotor kelihatannya. Boleh nggak itu dipakai untuk sholat? Boleh, tapi jorok, memadailah najis yang ada di pakaian itu hilang dan terhilang dengan sendirinya karena adanya pembersih tadi. Apa pembersih itu? Tanah. Nah, jadi tanah itu membersihkan najis yang ada pada tempatnya dan boleh dibawa. Kecuali najis yang basah lah ya. Kok itu nggak bisa lah. Ya kotoran. Kemudian apa lagi? Dari Hasan radhiyallahu an adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud, sedangkan kedua tangan mereka berada di kain mereka dan sujud pula laki-laki lain di atas serbannya. Kalau kain itu dibentangkan, boleh siapa saja sujud di atasnya. Akan ada perbedaan pendapat. Imam Hanafi mengatakan hadis ini menunjukkan bahwa sujud di atas kain yang digunakan orang yang sholat boleh. Kain, umpamanya serbannya terlalu panjang, dia sujud situ, orang bisa sujud di atasnya. Tapi pendapat itu disanggah oleh Imam Syafi'i. Kain yang dimaksud itu adalah kain yang bercerai atau berpisah dari badannya. Seandainya tadi tidak berpisah dari badan, berarti ibu sholat boleh sujud di atas saja apa telekung. Kata Imam Syafi'i, maksud hadis itu adalah yang berpisah atau bercerai dengan badan. Kalau bercerai dengan badan berarti enggak di badan kita, berarti dia sajadah itu namanya. Sama kayak gini kan besar panjang ini, biasa semua orang bisa sujud di atasnya. Perbedaan pendapat saja. Jadi bapak-bapak jamaah yang dimuliakan Allah, sujud dimakruhkan jika tangan tertutup sarung tangan, meskipun hal itu tidak sampai membatalkan sholat. Buka sarung tangan tubuh.
Ya, yakinkan. Karena gini, mana aurat perempuan? Seluruh tubuh, kecuali wajah, terbit, dagu. Maka waktu sholat itu betul-betul diperhatikan ini. Ada rambut masukkan, jangan pakai telekung-telekung aja, ditengok-tengok begini-gini kalau ada rambut. Betul-betul diperhatikan supaya tidak tampak aurat, karena aurat itu syarat. Kalau syarat tidak terpenuhi, maka batal sholatnya. Ada syarat, ada rukun. Syarat dan rukun sesuatu yang wajib ada, bila tiada dianggap tak ada. Bedanya syarat sebelum niat, sedangkan rukun dari niat sampai salam. Berarti syarat itu apa contohnya? Menghadap kiblat, belum mulai. Apa syarat itu? Mengetahui awal waktu sholat, belum mulai. Apa syarat sholat itu? Menutup aurat, belum mulai. Apa syarat sholat itu? Toharoh, belum mulai. Apa rukun sholat? Takbir, udah mulai. Apa rukun sholat? Ruku, udah dimulai. Berarti syarat sebelum, rukun bagian dari kaifiah. Kemudian Imam Nawawi mengatakan, jika pada dahinya terdapat sebuah luka, ada luka di dahi itu yang dibalut dan dia sulit untuk melepaskannya, maka hal itu dianggap mencukupi sebagai persyaratan sujud, maka sholatnya dianggap sah dan tak perlu untuk diulang. Tak perlu diulang. Jadi kalau di sini penting gini, kalau dia rukun itu dari sini kemari, jidat, kening, pamai kenanya di sini, boleh dia sujud sedikit di sininya. Kena dari sini, boleh dia sujud. Kena dari tengah-tengah, kena di sini pun jadi, memadai lagi. Walaupun tak kena seluruhnya. Kemudian Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kenapa sujud 2 kali? Kalau kita perhatikan begini, dalam satu rakaat itu porsi rukuk sekali, tapi sujudnya 2 kali. Rukuk sekali, sujud 2 kali. Allahu Akbar, sujud, duduk lagi, kemudian sujud sekali lagi. Kenapa sujud itu 2 kali? Dalam kitab Hasyiah Al-Bujairami Al-Khatib Syekh Sulaiman Jamal Al-Bujairami, sujud yang pertama untuk menghinakan hidung setan, di mana setan tak mau sujud ketika diperintahkan Allah. Makanya ketika orang Islam, orang beriman sujud, nangis setan tuh, iblis itu. Kenapa? Ruginya aku bayar. Dulu aku suruh sujud, tak mau sujud, aku dimasukkan ke neraka. Orang tu bayar disuruh sujud, orang tu surga bayar tempatnya. Manyo salah bayawi, bayar Tuhan. Kenapa lah dulu tak? Oke, nangis dia, nyosal. Nyesal dia. Iya. Nyesal dia. Oi, bayar Tuhan. Makanya gitu, al-fikru qabla riba an-nadamu ba'da khusra. Pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tak lagi berguna. Jadi pikir dulu baru bikin, jangan bikin dulu baru pikir. Ini bikin dulu baru pikir, ujungnya balik itu. Jadi jangan sampai menyesal. Kemarin hayalan, hari ini adalah kenyataan, esok lusa adalah harapan. Bagaimana harapan kita di hari esok tergantung prestasi amal dan kerja kita di hari ini. Itulah pentingnya menuntut ilmu. Udah capek aku keliling-keliling kemana? Minimal mengulang-ulang kaji, atau minimal belum tahu 1 tahu, atau minimal perbandingan. Pasti. Saya nanti mulai awal bulan 7 buka pengajian kitab di rumah. Setiap malam Selasa, malam Rabu. Ada beberapa ustaz-ustaz yang saya akui keilmuannya. Saya panggil beberapa ustaz-ustaz. Kadang ustaz-ustaz ini kan Bu, yang hobian ceramah, tapi menuntut ilmu tak mau. Jadi kerap akan ke situ-situ aja. Yang kayak gitu ku teleponin, kau udah bagus, kau ceramah, udah paten, kau melawak, kau pandai, suaramu cantik, tapi kau perlu juga ilmu agama. Ayo datang kau ke rumah belajar. Kau cukup duduk, difasilitasi. Udah beberapa orang yang menyanyikan insya Allah kami datang, siap belajar. Saya siapkan gurunya setiap malam Selasa, malam Rabu. Malam Selasa nggak bisa karena udah jadi kontrak. Kemudian yang kedua sujud, kenapa? Untuk menghinakan salah satu anggota badan yang mulia disejajarkan dengan kaki. Apa itu Pak? Kepala. Wih, mantap banget jawabannya. Udah tahu ya jawabannya?
Enggak, Om bilang-bilang aja ya. Kepala. Mana lebih banyak duit kita habis untuk kepala atau untuk kaki, Bu? Kepala lah, kepala apa duitnya? Pangkas. Pangkas biasa 15.000. Kalau pangkas yang di Jalan Karya Kasih itu 30. Apa lagi? Vitamin, sampo, lain lagi ibu-ibu mau disemoting, rebonding. Ibu jangan rebonding ya, Bu. Itu ingat saya Fatwa MUI 2005, sekalian keluar itu rebonding foto prawedding hukumnya haram. Dari mana lah pula, nggak usah pakai Fatwa MUI. Belum lagi bininya ada foto-fotoan peluk-peluan dibiarkan. Dari mana halalnya? Nggak usah pakai Fatwa MUI lah yang menjawab kayak gitu. Dia nikah bulan 8, bulan 6 udah foto prawedding, peluk-peluan. Orang tuh yang punya duit, di mana letak halalnya? Pala nikah dulu, batu foto prawedding, baru pesta, boleh kan? Kadang ayahnya haji, umaknya hajah dibiarkannya. Jangan bikin kayak gitu nanti kau pesta nak ya Pak. Nah, kemudian rebonding. Rebonding itu rambut dibakar oleh alat. Kasih obat dibakar alat, pengaruh akan hilang setelah sekian bulan. Memang katanya tergantung duitnya. Kalau cepet limpul 2 bulan, balik gitu. Gara-gara istilah rebonding nih, silap ayah dari si Piomot sana. Anaknya pergi ke Medan, rambutnya lurus, pulang, pergi gimbal, pulang udah lurus. Berubah ya tengok rambut kau, taing. Iya ya, apa namanya itu? Rebonding. Apa itu rebonding? Luruskan. Oh, dalam pandangan saya, oh berarti bahasa ilmiah baru ini. Suatu hari saya jadi imam di masjid kampungnya. Apa katanya? Hadirin, rebondingkan saat. Datang keren kali imam kita malam ini. Padahal tak ngerti. Di mana letaknya? Tak sah wudhu. Ya, jangan ibu foto prawedding, jangan rebonding. Sudah lah itu. Jadi bapak, apalagi obat kepala nih, duit untuk kepala ini. Muka, bedak yang ini, aduh banyak kali lain, anting-anting lain, habis duit untuk kepala. Kaki apa habis duitnya? Beli sepatu, beli sendal, kaos kaki. Apalah, beli minyak karo lah sekali-sekali. Kalau udah pegang kayak gitu. Jangan lagi fresh care, itu model baru. Iya, yang tren kan minyak karo. Ya, itunya pula. Jadi ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Tapi setiap sesuatu, hebatnya perjalanan kaki itu kan kaki yang dipaksa. Paksa udah sakit pun udah dipaksa. Enggak pernah orang muji-muji kaki. Yang dipuji orang wajah. Padahal dia Tuhan. Kalau begitu sujud kau kepala, Allahu Akbar. Ketika sujud, ratalah kepala dengan kaki. Ini artinya apa? Sehebat apapun kau kepala, kata kaki, kau jangan lupa, kau datang dariku, akan kembali kepadaku. Itu makanya tadi sunnah, saat kita sujud ditekan kepala itu ke bumi, supaya kita merasakan kebersamaan dengan tanah. Aku datang dari tanah, sekarang di atas tanah, pada akhirnya akan menjadi tanah. Itu kayak jangan sombong-sombong kali. Jadi bapak jamaah dimuliakan Allah. Malam ini lah dulu. Udah 21.20. Selembar lagi. Masih ada 15 lembar lagi nih. Ya kan ada sujud season 2. Mudah-mudahan akan datang kita lanjutkan. Ini buku ini yang tebal itu udah aku rangkum-rangkum. Jadi setiap kemari saya ini nggak perlu, masukan ini nggak perlu. Ini dari rangkumannya ini. Diperkecil lagi pembahasannya supaya cepat siap ke bab sujud. Jadi nggak perlu makan waktu sekian tahun. 2 tahun selesai, nanti baru kita masuk amal-amal setelah sholat. Ya Bapak jemaah yang dimuliakan Allah. Ini dulu yang dapat kita sampaikan. Yang akan datang kita akan masuk apa yang didahulukan ketika sujud, tangan dulu atau kaki dulu, dan apa yang warid baca-bacanya. Ada subhana rabbiyal a'la, ada subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Kita jelaskan pada episode yang akan datang. Terus minta kepada Allah, pertama rahmat, biar dikasih Allah kita kasih sayang.
Jadi Bapak, apa hikmah sujud itu? Ini hadis terakhir di malam ini. Apabila Allah berkenan memberikan rahmatnya kepada seseorang di antara penghuni neraka, maka Allah memerintahkan kepada malaikat untuk mengeluarkan orang-orang yang pernah beribadah kepadanya. Jadi ada orang yang ahli maksiat itu dimasukkan ke neraka, dikasih Allah rahmat, berarti dikeluarkan dari neraka untuk dimasukkan ke surga. Jadi dipanggil malaikat, cari siapa? Carilah orang-orang yang pernah melakukan ibadah kepadaku. Maka dicari, maka malaikat mengeluarkan dan mengetahui. Bagaimana caranya malaikat tahu ini pernah ibadah atau tidak? Dilihat dari bekas sujud yang ada di keningnya. Di kadang simbol itu penting juga rupanya. Dilihat dari bekas sujud yang ada di wajahnya, di keningnya. Itulah yang ditarik, yang Allah berikan rahmat kepadanya. Dan Allah telah mengharamkan neraka untuk memakan bekas sujudnya. Sesungguhnya setiap anak Adam itu akan dimakan neraka, kecuali orang yang sujud karena Allah Ta'ala. Inilah hebatnya sujud. Itu makanya wajar ulama mengatakan bahwa rukun yang paling hebat itu sujud. Maka jaga sujud, benahi sujud, betul-betullah sujud, ambillah pelajaran ketika sujud, dan jangan lupakan dekatkan diri kepada Allah dengan sujud, dengan berkomunikasi melalui doa kepadanya. Berdoalah. Apa doanya? Nanti akan kita bahas. Ada maksud, ada tidak? Yang mana yang boleh, mana yang tidak? Boleh nggak pakai terjemahan? Boleh nggak pakai bahasa Jawa? Nah, pada episode selanjutnya akan kita bahas. Setelah kita minta rahmat, minta taufik. Apa itu taufik? Taufik itu pertolongan melakukan ketaatan. Banyaknya orang bisa bersedekah. Orang kaya banyak duitnya, Pak. Bisa dia bersedekah, tapi kenapa malas? Karena taufik nggak ada. Bisanya dia puasa karena dia tidak sedang dalam kondisi sakit, tapi malas puasa karena taufik itu nggak ada. Bukan tak bisa dia ke masjid, orang dia sehat kok. Kenapa malas ke masjid? Karena taufik itu nggak ada. Maka ciri-ciri orang yang taufik itu telah tiada darinya, malas melakukan ibadah. Bukan karena sakit, bukan karena kekurangan. Kenapa? Allah tutup pertolongan untuk taat kepadanya. Jika itu telah Allah berikan, gawatlah dunia ini. Kenapa? Payah. Jadi musibah yang terbesar dalam hidup ini bukanlah kehilangan apa yang kita cintai, tapi musibah yang terbesar dalam hidup ini ketika tidak terbukanya pintu hati melakukan ketaatan secara vertikal kepada Allah dan kebaikan secara horizontal kepada sesama manusia. Kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan tak masuk kategori itu. Doa yang pasti, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Dan ini adalah doa wajib Nabi yang tak pernah ditinggalkannya setelah sholat maghrib. Jadi habis sholat maghrib jangan tinggalkan ini. Ya Allah, mudahkan aku, tolong aku untuk mengingatmu dimanapun, kapanpun, kondisi apapun, untuk mensyukuri nikmatmu sekecil apapun pemberianmu, dan ingatkan, tolong aku ya Allah agar anggota badanku ini enak aja diajak untuk taat kepadamu. Bila mudah melakukan kebaikan, berarti ciri-ciri taufik itu pertolongan ada. Kalau pertolongan itu Allah berikan, pasti akan datang yang terakhir. Apa itu? Hidayah, petunjuk untuk menggapai ridhonya. Mudah-mudahan tausiah malam ini bermanfaat. Usahlah tanya-tanya dulu malam ni ya. Nanti mata udah lobet-lobet juga satu-satu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.